Jadi kata Allah ini yang digugat oleh saudara kita sendiri. Dan yang parahnya bukan hanya menggugat, bahkan akhirnya mereka dibaptis ulang karena menganggap bahwa semua yang dibaptis karena nama Allah ini tidak sah dan tidak akan masuk kerajaan surga, bahkan terkutuk. Ngeri ya. Nah, ini yang menjadi perpecahan akhirnya. Alkitab kita, Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan beberapa dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab tidak mengenal bahasa tulis, sehingga huruf-hurufnya meminjam dari huruf Ibrani. Di zaman Yesus, ketika orang bilang berbahasa Arab, itu maksudnya berbahasa Ibrani tapi dengan aksen atau dengan dialek bahasa Arab. Nah, bahasa dalam Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Bahasa Yunani Koine adalah bahasa Yunani sehari-hari, bahasa rendah. Jadi ada bahasa tinggi, ada bahasa rendah. Itu bahasa rendah yang digunakan dalam masyarakat jelata. Bahasa Yunani Koine itu. Kalau bahasa tingginya itu digunakan dalam sastra, dalam filsafat, itu menggunakan bahasa Yunani tinggi. Nah, Perjanjian Lama Ibrani ini dan Taurat, Kitab para Nabi, Mazmur dan sebagainya ya. Itu saya masuk ke sini saja. Jadi semua dalam Perjanjian Lama ini dalam bahasa Ibrani, kecuali sedikit sebagian dari Daniel dan sebagian dari Esra. Ini berbahasa Arab. Mengapa? Karena ini ditulis di Babel. Yang lain itu ditulis di Israel, Yerusalem. Nah, sebagian besar orang Babel itu berbahasa Arab. Bahasa di dalam Perjanjian Baru yaitu bahasa Yunani. Mengapa? Karena sejak Alexander Agung, Alexander the Great ini menguasai dunia dari Yunani, dari Athena sampai ke bawah, sampai ke India. Itu hampir 400 tahun bahasa Yunani digunakan. Memang Alexander Agung hanya berkuasa 10 tahun saja. Dia 10 tahun yang berkuasa mati, tetapi dampaknya itu sampai 400 tahun. Bahkan sampai hari ini kita masih beberapa kita belajar fisika, mereka masih pakai bahasa Yunani ya. Yang masih sekolah, ya kan ada phi, beta, kappa, itu kan bahasa Yunani itu. Nah, ini pengaruh dari budaya Yunani saat itu. Yang sampai dengan penguasaan Roma tahun 70 Masehi, Israel runtuh, Bait Allah runtuh, Tempat Yerusalem runtuh. Ini bahasa Yunani dipakai menjadi bahasa lingua franca, bahasa utama di Israel. Ini yang akan. Selama ini kita mengerti bahwa Yesus itu mengajar dalam bahasa, Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani atau Aram kan? Tapi sebetulnya Yesus mengajar dalam bahasa Yunani. Tidak banyak teolog yang setuju ini, tidak banyak sekolah teologi yang setuju, tetapi tidak ada bukti bahwa Yesus mengajar di dalam bahasa Ibrani atau Aram. Ya, tidak ada yang bisa membantah yang ini, karena semua kutipan dalam bahasa Arab selalu diterjemahkan. Semua kutipan Yesus dari Perjanjian Lama bukan dari kitab Ibrani, tapi dari kitab yang berbahasa Yunani, Septuaginta. Ya, apalagi ini jajanan pasar Septuaginta, manis, legit, asin, nano. Next, contoh nih ya, kutipan dalam bahasa Arab, maksudnya bahasa Ibrani dialek Aram ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab dalam zaman Yesus itu masih bahasa Ibrani, tapi dengan dialek Arab. Selalu diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Contoh, ketika Yesus dalam Markus 5:41 katakan talitakum, pasti diterjemahkan hai anak bangunlah. Waktu Yesus bilang Efata, yang artinya terbuka, ditulis kan? Kemudian
semua nama tempat dalam bahasa Arab selalu disebutkan dan dijelaskan artinya. Contoh Gabata yang artinya hamparan batu. Kalau di dalam kamus itu litostrotos itu bahasa Indonesia, tapi kalau di dalam bahasa aslinya kata litostrotos itu diterjemahkan jadi hamparan batu. Dan kalau di dalam bahasa Inggris ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada beberapa yang tetap litostrotos di tempat yang bernama litostrotos atau dalam bahasa Ibrani disebut Gabata. Tapi sebenarnya dalam bahasa itu sudah diterjemahkan karena litostrotos itu memang artinya hamparan batu, kan proper name. Kemudian Golgota yang artinya tempat tengkorak atau bukit tengkorak, ada semua ya. Kemudian dalam bahasa Rasul juga Hakal Dama yang artinya tanah darah. Oke, jadi semua istilah dalam bahasa Arab, bahasa Ibrani dan Arab selalu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Belum lagi nama-nama bahasa Arab di dalam bahasa Yunani. Boanerges, anak-anak guru, yang artinya anak-anak guru. Kefas yang artinya Petrus, disebut Kefas yang artinya Petrus, artinya batu karang. Thomas disebut Didimus, kembali. Tabita disebut juga Dorcas. Jadi dari bahasa yang diterjemahkan, sekarang kita masuk ke ayat yang dikutip. Ketika Yesus mengutip Matius 4 ayat 10, pergilah iblis kau hanya menyembah Allahmu. Matius 4 ayat 10 itu dikutip dari Ulangan 6 ayat 13. Di dalam kitab Masoret yang berbahasa Ibrani tidak ada kata menyembah, adanya di dalam Septuaginta Perjanjian Lama berbahasa Yunani, yaitu Latreuses kai proskinesis, menyembah dan memuji. Kata ini ada di dalam Septuaginta, tidak ada di dalam Masoret. Matius 21 ayat 16. Dari mulut bayi-bayi yang masih menyusui kau sediakan pujian bagiku. Ini ngambil dari Mazmur 8 ayat 3. Ini di Masoret kitab Ibrani aslinya dari kata Och, artinya kekuatan. Dari mana kata Ainon pujian? Dari Septuaginta. Pujian dengan kekuatan jauh ya. Matius 27 ayat 46. Eli Eli lama sabachthani. Kalau kita buka di dalam kitab Ibrani, lama asabtani. Namun ketika kita buka Septuaginta, persis sabachthani. Mazmur 22 sampai 3. Lukas 4 ayat 18. Ya kan? Roh Tuhan Allah ada padaku untuk mencerikan mata yang buta, menghibur yang miskin. Ternyata kata miskin dan buta ini dalam kitab Masoret tidak ada, adanya di Septuaginta. Setidaknya apabila kita tidak setuju Yesus mengajar dalam bahasa Ibrani, kita harus setuju bahwa tidak ada perjanjian baru di dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani dengan Arab. Adanya bahasa Yunani. Oke ya. Pada umumnya di zaman Yesus semua orang itu berbahasa Yunani. Lihat di Kisah Rasul 21 ayat 37. Namun juga berbahasa Ibrani dialek Arab sebagai bahasa tanda sebangsa. Makanya waktu ribut-ribut mereka semua berbahasa Yunani. Mereka berantem pakai bahasa Yunani. Paulus ditangkap, mereka berantem pakai bahasa Yunani. Kemudian Paulus datang ke perwira Roma, dia bilang, aku mau ngomong sama mereka. Tapi ketika ngomong sama orang-orang Yahudi ini, jelas seperti ini. Kemudian mulailah Paulus berkata dalam bahasa Ibrani dan makin tenanglah mereka, disebut begitu. Artinya bahasa Ibrani ini menjadi bahasa tanda. Orang Medan ketemu orang Medan, sama ini. Oh ini orang Jahilolo, bahasanya sama ini. Oh ini orang Batak, sama. Begitu orang satu sama ini, masa ngomongin itu langsung akrab. Nah seperti itu. Ya, namun dalam bahasa sehari-harinya
Hebrew, artinya Hebrew ya Aramaik ya. Terus Kisah Rasul 6 ayat 1, ada orang Yahudi berbahasa Yunani, tapi dalam bahasa aslinya bukan Yahudi berbahasa Yunani, aslinya itu Helenis. Kata Helenis ini disebut 3 kali, artinya goyim, orang Yahudi. Nah, kenapa ayat 1 ditafsirkan Yahudi berbahasa Yunani? Karena saat itu kemungkinan karena Cornelius belum dianggap menerima Yesus, ya. Namun di Kisah Rasul 11 ayat 20, Helenis itu jelas orang Yunani. Ya, jadi dalam komunikasi itu ada orang Yunani juga. Karena dari proses seperti Nikolaus. Nikolaus ini adalah orang Yunani yang penganut agama Yahudi. Jadi harus disunat. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia menganut agama Yahudi. Nah, itu orang Helenis tuh, dia harus disunat, proselyt. Nikolaus 7 orang yang melayani meja, Stefanus, Timon, termasuk Nikolaus di dalamnya. Ya, 7 orang di Rasul 6 itu. Jadi maksud adalah orang-orang di proses itu. Jadi jelas mereka semua memang rata-rata berbahasa Yunani. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa tidak mungkin bahasa asli Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani karena ada kesalahan di dalam Alkitab berbahasa Yunani. Benarkah ada kesalahan dalam Alkitab berbahasa Yunani? Hamba Tuhan ini mengutip Matius 26 ayat 25 yang berkata, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Lihat yang di bold dengan warna, Yesus meneguhkan kata-kata Yudas bahwa bukan aku. Nah, atas dasar inilah hamba Tuhan itu mengatakan bahwa Yesus telah salah bernubuat, sebab Yesus meneguhkan bahwa bukan Yudas. Sedangkan kalau kita lihat bahasa aslinya, kata bukan aku ya Rabi berasal dari kata meti ego eimi Rabi. Kata meti ego eimi ini oleh Alkitab bahasa Inggris terjemahan King James ditulis Master, is it I? Apa maksudnya? Kata meti adalah sebuah interrogatif partikel. Dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan sebagai question tag atau pertanyaan yang ingin dijawab sebaliknya atau dikonfirmasi, atau kita sebut yes no question. Meti ego eimi, terjemahan yang tepat dalam King James adalah is it I? Dalam bahasa Indonesia seharusnya akukah atau apakah aku? Maka jawabannya yes or no. Bandingkan dengan negatif partikel yang sesungguhnya, yaitu kata o atau ok atau ok yang artinya bukan, tidak, jangan, terdapat dalam Matius 7 ayat 21. Kita lihat dalam bahasa Indonesianya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Not everyone that said unto me. Lihat ya, kata yang saya bold dengan kuning, bukan, not, dan all. Di dalam Matius 26 ayat 22, kita akan menemukan kata meti ego eimi yang lain. Coba kita lihat Matius 26 ayat 22, dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Sekali lagi kata meti ego eimi ini oleh LAI diterjemahkan dengan kata bukan aku. Sedangkan kalau kita lihat di dalam King James menerjemahkannya is it I, dan di dalam bahasa aslinya yaitu meti ego eimi kurie. Kita kembali ke dalam Matius 26 ayat 25, kita lihat, dan di dalam bahasa Indonesianya dikatakan bukan aku ya Rabi. Maka kita akan lihat terjemahan yang lebih tepat seharusnya adalah akukah ya Rabi, sehingga kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Jadi Yesus justru sudah mengkonfirm perkataan Yudas itu sendiri.